Selama ini kita mungkin menganggap legenda tentang ular raksasa yang berubah menjadi batu hanyalah mitos belaka, sekadar cerita lama yang diwariskan untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi bagaimana kalau gue bilang, mitos itu ternyata tidak sepenuhnya bohong. Di sebuah kawasan hutan di Thailand berdiri batu raksasa dengan bentuk dan pola permukaan yang begitu menyerupai tubuh ular. Hingga membuat ribuan orang percaya bahwa seekor naga kuno benar-benar pernah membeku menjadi batu akibat kutukan dari masa lalu. Ironisnya, ketika warga sekitar melihat batu ini sebagai bukti nyata dari kisah kuno yang mereka yakini, para ilmuwan justru menjelaskannya sebagai hasil dari proses alam yang terjadi secara perlahan selama ribuan tahun. Jadi siapa sebenarnya yang benar? Apakah ini hanya fenomena geologi biasa atau justru jejak makhluk mitologi yang pernah hidup di masa lalu? Tunggu sampai kita membahas fakta paling aneh di balik penemuan yang masih memicu perdebatan hingga hari ini. Thailand memiliki salah satu formasi batu berbentuk ular yang paling terkenal sekaligus paling kontroversial di dunia. Namanya Naga Cave atau Gua Naga, sebuah lokasi misterius yang berada di kawasan Taman Nasional Phu Langka, Provinsi Bueng Kan. Untuk mencapainya, pengunjung harus mendaki sekitar 2 km melewati jalur pegunungan yang cukup menantang. Masyarakat setempat percaya bahwa pemandangan ini bukan sekadar hasil karya alam biasa. Menurut legenda yang populer, formasi batu tersebut merupakan tubuh Raja Uelua yang terkena kutukan. Kisahnya bermula ketika cucu sang raja jatuh cinta kepada seorang wanita cantik yang ternyata berasal dari bangsa naga. Saat identitas wanita itu terbongkar, Raja Uelua mengusirnya dan mempermalukan kerajaan naga. Murka atas penghinaan itu, Raja Naga pun menyerang kerajaan manusia hingga tenggelam dan berubah menjadi danau. Sebagai hukuman atas peristiwa tersebut, Raja Uelua dikutuk menjadi ular raksasa dan tertidur selamanya di antara bebatuan gunung. Meski begitu, para geolog menjelaskan bahwa pola menyerupai sisik pada batu tersebut sebenarnya terbentuk dari retakan alami batu pasir yang diperkirakan sudah terjadi lebih dari 100.000 tahun lalu. Perubahan suhu ekstrem membuat permukaan batu terus mengembang dan menyusut hingga perlahan menciptakan pola yang sangat mirip dengan kulit reptil. Namun di balik penjelasan ilmiah itu, misterinya tetap belum sepenuhnya hilang. Jauh di kawasan hutan pegunungan Laos, terdapat sebuah formasi batu yang membuat banyak orang terdiam sejenak karena sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Batu ini dikenal dengan nama batu kepala ular Phuyaka. Dari sudut tertentu, bentuknya tampak begitu mirip dengan kepala ular raksasa yang seolah sedang mengintai dari balik pepohonan. Moncongnya terlihat panjang, rahangnya tebal. Sementara permukaan batu yang diselimuti lumut menghadirkan kesan seperti sisik makhluk purba. Saat senja mulai turun dan cahaya matahari hanya menyentuh sebagian permukaannya. Bayangan yang tercipta membuat batu ini tampak semakin hidup dan mengintimidasi. Bagi masyarakat sekitar, batu ini bukan hanya sekadar fenomena alam biasa. Mereka menghubungkannya dengan legenda kuno tentang Payana, naga penjaga wilayah Mekong yang dipercaya membawa hujan sekaligus melindungi hutan. Menurut kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi, seekor naga raksasa pernah bertarung demi melindungi penduduk dari gangguan makhluk gaib. Setelah pertempuran usai, sang naga memilih beristirahat di puncak gunung hingga akhirnya membatu dan menjadi penjaga abadi kawasan tersebut. Karena itulah, sebagian warga masih datang ke sekitar lokasi untuk berdoa atau bermeditasi dengan penuh penghormatan. Jika Thailand memiliki Naga Cave dan Laos menyimpan batu kepala ular Phuyaka, maka Pulau Kalimantan juga menyimpan kisah misterius yang tidak kalah menarik. Di kawasan Engkilili, Sarawak, Malaysia, berdiri sebuah formasi batu yang dikenal dengan nama Batu Nabau. Dari kejauhan, batu ini tampak seperti ular raksasa yang sedang berbaring di tengah hamparan lanskap hijau. Bentuknya memanjang hingga puluhan meter, dengan salah satu ujung yang menyerupai kepala ular. Sementara permukaannya menampilkan pola yang oleh sebagian orang dianggap mirip sisik. Tidak mengherankan jika Batu Nabau kemudian menjadi salah satu lokasi paling misterius dalam tradisi masyarakat Iban. Menurut legenda yang diwariskan secara turun-temurun, Nabau bukanlah ular biasa.
Ia digambarkan sebagai ular raksasa penghuni sungai-sungai besar di Kalimantan yang memiliki kekuatan gaib. Salah satu kisah paling terkenal menyebut Nabau sebagai jelmaan seorang dukun sakti bernama Bujang Langgir yang dihukum akibat keserakahan dan penyalahgunaan ilmu. Hingga hari ini masyarakat setempat masih memandang lokasi tersebut sebagai tempat yang menyimpan nilai spiritual. Dari pegunungan Thailand, hutan Laos, hingga pedalaman Kalimantan, kisah tentang ular raksasa yang berubah menjadi batu ternyata juga hidup di Indonesia. Tepatnya di Pantai Batu Ular, Desa Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Lokasinya berada di bawah kaki Gunung Piapi dan hanya berjarak sekitar 30 km dari Melongguane. Daya tarik utama tempat ini adalah sebuah batu memanjang yang menurut warga memiliki panjang sekitar 100 meter. Jika dilihat dari bentuknya, batu tersebut tampak seperti tubuh ular raksasa yang terdampar di tepi pantai. Menurut cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, batu itu bukan sekadar batu biasa. Masyarakat setempat percaya bahwa pada masa lampau, seekor ular raksasa yang disebut sebagai Raja Pengembara datang ke Kepulauan Talaut setelah menjelajahi berbagai penjuru dunia. Tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Hingga akhirnya para tetua Gunung Piapi menemukan cara yang tidak biasa. Mereka menipu sang ular dengan memberikan 3 batu panas yang disamarkan sebagai pinang, kapur, dan sirih. Setelah menelannya, ular tersebut mati dan tubuhnya terguling ke pantai, sebelum akhirnya berubah menjadi batu. Di sekitar lokasi bahkan terdapat genangan air yang dipercaya sebagai empedu sang ular. Konon air itu pernah diyakini memiliki khasiat penyembuhan oleh masyarakat sekitar. Perjalanan berikutnya membawa kita menuju Filipina, tepatnya ke Barangay Maulingan, wilayah Mandaon, Provinsi Masbate. Di tempat ini terdapat sebuah formasi batu yang dikenal dengan nama Petrified Serpent atau ular membatu. Jika dilihat dari atas maupun dari kejauhan, batu raksasa ini tampak seperti tubuh seekor ular yang sedang tertidur di antara perbukitan. Bentuknya memanjang mengikuti kontur tanah, sementara permukaannya dipenuhi pola-pola yang menyerupai sisik reptil. Masyarakat setempat menyimpan cerita yang jauh lebih menyeramkan tentang tempat ini. Menurut legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi, kawasan tersebut dahulu dihuni oleh seekor ular raksasa yang begitu besar hingga mampu menelan seekor sapi dalam sekali lahap. Dalam kisah lain yang lebih tua, ular tersebut bahkan dikaitkan dengan tragedi mengerikan yang menimpa penduduk setempat. Diceritakan bahwa setelah hujan deras, gempa bumi dan petir mengguncang wilayah itu, warga menemukan ular raksasa melingkari perbukitan. Tidak lama kemudian beredar kabar tentang beberapa orang yang menjadi korban makhluk tersebut. Untuk menghentikan teror yang terus berlanjut, kekuatan supranatural atau para dewa akhirnya mengutuk sang ular menjadi batu saat ia tertidur di pegunungan. Jika lokasi-lokasi sebelumnya menghadirkan legenda tentang ular yang dikutuk menjadi batu, temuan di Botswana justru membawa kita menuju misteri yang jauh lebih tua. Jauh di tengah gurun Kalahari, berdiri perbukitan Sodilo Hills yang oleh masyarakat San disebut sebagai Gunung Para Dewa. Di salah satu guanya tersembunyi sebuah batu raksasa sepanjang sekitar 6 meter yang bentuknya menyerupai ular besar. Permukaannya dipenuhi ratusan lubang kecil dan guratan yang tampak seperti sisik. Bagi masyarakat San, tempat ini bukan sekadar situs kuno biasa. Dalam kepercayaan mereka, ular adalah makhluk suci yang berhubungan dengan air, kesuburan, dan dunia roh. Ular dipercaya sebagai penghubung antara manusia dan para leluhur. Karena itu, gua ini dianggap sebagai tempat sakral yang harus dihormati. Di sekitar batu ular tersebut ditemukan pula sisa arang, abu, dan alat-alat batu yang pernah terkena api. Hasil analisis menunjukkan bahwa artefak itu kemungkinan berusia sekitar 70.000 tahun. Jika benar, maka manusia purba telah melakukan ritual spiritual di tempat ini jauh sebelum piramida Mesir, Stonehenge, atau peradaban besar lainnya muncul di dunia. Namun, justru disinilah perdebatan mulai terbuka. Pada akhirnya, sains mungkin menjelaskan batu-batu ini sebagai hasil erosi, aktivitas vulkanik, atau efek pareidolia yang membuat manusia melihat bentuk ular pada alam. Namun, misterinya belum benar-benar lenyap.
Mengapa budaya yang terpisah ribuan kilometer sama-sama menyimpan legenda tentang ular raksasa yang membatu? Apakah semua ini hanya kebetulan atau ada benang merah yang belum pernah terungkap? Tidak semua batu berbentuk ular berasal dari proses alam atau dari legenda tentang makhluk yang dikutuk menjadi batu. Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ada sebuah temuan yang justru membawa kita menelusuri masa ribuan tahun lalu, ketika manusia purba mulai meninggalkan jejak budaya mereka. Situs ini dikenal sebagai Menhir Watu Ulo, yang berada di Desa Bendo Asri, Kecamatan Rejoso. Batu tersebut sempat menghebohkan warga karena bentuknya menyerupai kepala ular raksasa, yang seolah muncul dari dalam tanah. Jika dilihat lebih dekat, bentuk batu ini memang sangat unik. Terbuat dari batu andesit, bagian yang menonjol dari permukaan tanah memiliki panjang sekitar 180 cm dengan ketebalan hampir setengah meter. Pada permukaannya terdapat pahatan menyerupai mata, lubang hidung dan mulut yang membuatnya tampak seperti kepala reptil besar.